Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Al-Azim, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Pada saat ini kita berada di HUT, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Berarti kemerdekaan yang ada di negara kita ini sudah kita rasakan selama kurang lebih 78 tahun. Misalnya kita usianya 50 tahun kita merasakan kemerdekaan. Atau usianya berapa? 71. Selama 71 tahun lahir merdeka. Akan tetapi leluhur-leluhur kita itu mengalami satu yang sangat berat. Bayangkan kurang lebih selama 350 tahun. Kondisinya tidak menentu. 350 tahun. Kalau seseorang diberi oleh Allah usia 100, berarti 3 keturunan lebih. Lahir, kondisi dijajah, anaknya juga begitu, cucunya juga bersih.
Kalau diberi oleh Allah usia 50 tahun, berarti kurang lebih 7 keturunan lahir dijajah. Oleh karenanya, sekarang ini kita tinggal merasakan nikmatnya. Nikmatnya kemerdekaan. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga yang berbunyi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemerdekaan yang kita rasakan ini antara lain berkat dari rahmat Allah. Napa rahmat niku? Rahmat niku napa? Napa? Kasih sayang. Al khairu wa nikmah. Kebaikan-kebaikan. Dengan adanya kebaikan-kebaikan juga merasakan kenikmatan. Rahmat juga bisa diartikan usul suhulah, asbabul ma'isyah, mudahnya kita bekerja. Kita bekerja gampang, melakukan aktivitas gampang. Pada waktu dijajah tidak seperti ini. Pekerjaannya juga sulit, melakukan aktivitas juga sulit, pendidikan juga terbatas. Yang ada pada waktu itu tertentu orang-orang yang mendapatkan satu pendidikan itu. Ketika itu pesantren. Jadi pesantren, orang tua saya dulu mondok dalam kondisi dijajah. Selama kurang lebih 25 tahun. Mondok di Tambak Beras, kemudian uang sakunya ini dikasih untuk 1 tahun. Begitu juga pergi haji pada waktu itu kondisi dijajah. Nah itulah kondisi yang dijajah seperti itu, istilahnya terikat, mengembangkan tidak bisa, justru terjadilah satu diadu domba antara satu dengan yang lain, jangan sampai bersatu, karena bersatu akan kuat, berupaya sehingga sampai 350 tahun kondisi bangsa kita ini dijajah. Makanya berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahmat artinya mudahnya kita melakukan aktivitas, mudahnya kita bekerja. Kita bekerja pada saat ini mudah. Pergi ke bawah, melakukan jualan gampang, mau ke pabrik silakan. Ya, kemana saja kita bekerja mudah, tergantung kita mau atau tidak. Kalau kita malas berarti tidak malas bekerja, tetapi kalau kita semangat, apapun kita bisa bekerja. Nah, bisa bekerja, bisa aktivitas itu merupakan rahmat. Usulu suhulati asbabul ma'isyah. Gampang kerja, nyambut gawe, aktivitas merupakan rahmat. Minan dan juga rasa aman. Minan kemudian minas as-sihah, kesehatan ini juga merupakan nikmat. Wal kifayah, kecukupan itu juga merupakan nikmat. Jadi gampang bekerja itu termasuk
rahmat. Kemudian rasa aman ini juga termasuk rahmat Allah. Fisik sehat jasmani rohani ini juga termasuk rahmat. Diberikan oleh Allah kecukupan juga rahmat dari Allah. Itu antara lain rahmat bisa berubah seperti itu. Begitu juga rahmat juga disebutkan usulul ta'ah wal ibadah fil jawarih. Rahmat bisa berupa kita taat kepada Allah. Kita bisa melakukan ibadah kepada Allah. Baik itu ibadah makhluk maupun ibadah ghairu makhluk. Ya, dengan datang ke sini juga termasuk rahmat. Ya, dengan bisa mendengar rahmat, bisa melihat rahmat, bisa berpikir rahmat, jika duduk di sini rahmat, dari rumah ke sini juga rahmat. Itu rahmat dari Allah. Begitu juga rahmat itu bisa juga disebut usulul iman, wat tauhid, wal ma'rifah fil qalbi. Rahmat itu bisa juga berupa iman. Iman apa waktu iman itu? Percaya, keyakinan, lisannya at-tasdiqul bil lisan, lisannya membenarkan, hatinya meyakini, amal perbuatannya juga menunjukkan iman. Jadi kita iman, lisan kita iman, hati kita meyakini, aktivitas kita ini beriman, sholat, istighosah, zikir, bekerja, amal ma'ruf nahi mungkar, mendidik anak, bekerja sama, itu termasuk rahmat. Rahmat dari Allah. Kemudian wal akidah, keyakinan, wal ma'rifah, mengenal Allah fil qalbi, di dalam hati. Jadi mengenal Allah itu juga termasuk rahmat. Yang sudah sering kita bicarakan, ya, mengenal Allah itu ada yang namanya mengenal Allah secara ammah. Mengenal Allah secara ammah itu kita mengerti aqaid 50. Aqaid 50. Napa Pak Amirin aqaid 50 niku? Aqaid 50, aqaid 50. Napa Pak Amirin? Suwe. Nah, antara lain sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul. Aqaid 50. Niku tauhid secara ammah. Mengenal Allah secara khassah, terbukanya basyirah. Mata batin itu namanya basyirah, mata zahir itu namanya basor. Nah, niku termasuk rahmat. Termasuk rahmat dari Allah. Selanjutnya usulu suhulah sakaratul maut. Ketika mudahnya seseorang itu meninggal dunia. Kan wonten ada orang yang meninggal itu nazaknya sampai 2 hari, 3 hari, sampai 1 bulan. Nazak. Menggembuskan nafas terakhir, ada yang singkat, ada yang lama, ada yang 1 bulan. Nah, mudahnya keluarnya ruh dari jasad, sakaratul maut, itu juga namanya rahmat. Kemudian mudahnya menjawab malaikat mungkar dan nakir ketika di alam kubur, itu juga namanya rahmat. Jadi kemerdekaan ini
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka dari itu tentunya diberi oleh Allah kemerdekaan ini, tentunya kita harus bersyukur. Bagaimana bentuk syukurnya? Yang dulunya sulit ke masjid ada sulit, yang dulunya melakukan ibadah sholat juga sulit, yang dulunya melakukan aktivitas juga sulit, terbatas dan sebagainya. Sakniki sekarang kondisinya aman, kondisinya aman. Makanya bersyukur kepada Allah dengan adanya kondisi merdeka ini, kita wujudkan antara lain dengan meningkatkan ibadah. Di dalam Al-Quran disebutkan wa'budullah, ibadahlah kepada Allah. Kita wujudkan dalam bentuk ibadah, baik niku ibadah makhdhu maupun ibadah ghairu makhdhu. Diwujudkan dalam bentuk ibadah makhdhu antara lain sholat 5 waktu. Kita bersyukur. Yang dulunya dalam kondisi dijajah, jangankan kita ke masjid, jangankan kita melakukan sholat berjamaah, kondisinya tidak aman. Dan sekarang aman. Sehingga apa? Sehingga bersyukur dengan kondisi yang aman, kondisi yang nyaman ini ditingkatkan pribadi masing-masing untuk melakukan amalan ibadah, baik makhdhu maupun ghairu makhdhu. Makhdhu niku ibadah yang khusus, sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini peningkatan ibadahnya berusaha melakukan sholat dengan berjamaah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Niku peningkatan ibadah makhdhu, ibadah yang wajib. Kemudian ibadah yang sunnah, kita tingkatkan juga. Ibadah sunat itu apa ya toh? Sedekah, puasa Senin Kemis. Sudah dimulai Pak toh, Senin Kemisnya. Tadi puasa. Bagus. Bangun malamnya, tolong menolong, ya toh? Menjaga lisan, menjaga 7 anggota yang ada pada diri kita ini. Jadi dengan diberikan oleh Allah kondisi yang merdeka, merdeka dalam artikan merdeka yang terkondisi, bukan merdeka semaunya, sebebas-bebasnya, tidak. Tapi merdeka ini adalah kita dikasih Allah mampu untuk mengatur bangsanya sendiri. Ya, kalau tidak merdeka ya tidak mampu mengatur. Sehingga sudah diatur, kondisinya aman, tentram, tapi tidak terlepas dengan aturan, tidak terlepas dengan undang-undang dan sebagainya. Ya toh? Kita syukuri, kita terima kasih, kita tingkatkan baik niku ibadah makhdhu maupun ibadah ghairu makhdhu. Anda'budullah wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jangan menyekutukan Allah dengan berbagai macam sekutu. Wala tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik dengan kedua orang tua. Kalau orang tua masih ada, kita berkhidmat. Tapi kalau orang tua sudah kembali di hadapan Allah, kita ziarahi di makamnya, setiap sholat kita doakan. Kemudian kita lanjutkan silaturahminya, ya, sesuai dengan saudara-saudaranya. Wabil walidayni ihsana wabidil qurbah, kita berbaik dengan kerabat saudara-saudara kita. Wal yatama, anak yatim, wal masakin, anak orang-orang miskin, wal jaridil qurbah,
dengan tetangga dekat, wa jaril junubi dengan tetangga jauh, wa sahibil jambi yaitu dengan teman-teman, wa binis sabil dengan ibu sabil, wa ma malakat ainakum innallaha yuhibbu kana mukhtalan fakhura. Itu kita baik. Baik kepada Allah yang diwujudkan dengan ibadah makhluk, kemudian baik bangsa sesama manusia yang sudah sebutkan tadi. Itu kita tingkatkan dalam kondisi merdeka ini. Ya, dalam kondisi merdeka ini kita tingkatkan itu tadi. Kemudian berikutnya, dalam kondisi yang merdeka ini kita isi dan berusaha menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Kenapa umat yang terbaik itu? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Nek panjenengan kepingin jadi umat yang terbaik, antara lain ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kesaenan. Ya, misalnya Pak Takto ini sudah mudawamah di masjid kejak tonggone. Pernah Pak Tong kejak tonggone nang masjid? Sulitnya ya apa? Enggak apa-apa. Sampai ngejak temane, ngejak tonggone. Nek panpean ngejak tonggone mendapatkan nilai pahala sesuai apa yang dilakukan itu. Sampai ngejak tonggo 50. Kalau ini satu orang ini sampai ngajak ke sini 100 pahala, berarti 100 per 50 piro? 500 pahala. Jadi kita berusaha menjadi soleh secara berjamaah, bukan soleh secara pribadi. Bojone dijak, saudaranya dijak, tetangganya dijak, ya toh, tetangga dekat dan tetangga jauh dijak, untuk bersyukur kepada Allah bareng-bareng ibadah di Masjid Baitur Rahim. Ya toh, berusaha Pak Tonggi mengajak tapi tidak memaksa. Pak Amirin nanti mengajak tonggone jamaah atau masjid. Betul nanti. Diajak. Ngajak secara halus. Ya, ayo wis apa? Wis kondisi merdeka, kondisi enak, tenang. Ya, nek gak tahu jamaah ablas sekali-sekali diambil subuh, bu maghrib, bu asar, diajak. Diharapkan soleh secara berjamaah, tidak hanya soleh secara pribadi. Ya toh? RT 6 jumlah piro Pak Amrin? Kurang lebih berapa Pak Amrin? RT 6 jumlahnya? 300. Yang jamaah ada 50 Pak Amrin? Belum ya? Ya toh? Nah ini di RW 02 ini RT-nya 10. RT 1 sampai 10. Satu RT kalau berjamaah ke masjid 50 orang, berarti berapa? 10 kali 50. 500 orang. Padahal diambil 50. Padahal yang tinggal di RT itu kurang lebih 300, ada yang 400. Dijukuk 50. Kalau sudah disukuk 50, yang berjamaah jumlahnya 500. Luhur 500, asal 500, subuh sampai 1000. Kalau kondisi seperti ini, insya Allah pasti Gunung Anyar berkah. Ayatnya, walau anna alal qura amanu wattaqau. Seandainya masyarakat Gunung Anyar ini iman dan takwa, la fatahna alaihim barakati minas sama. Allah akan membuka pintu berkah, keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Walakin kadzabu fa'khadna bima kanu yaksibu. Tetapi banyak yang tidak mendengarkan, banyak yang tidak menghiraukan, banyak yang lupa, maka Allah akan memberikan satu pelajaran dikarenakan tidak adanya kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
masjid kita ini kapasitasnya kurang lebih 1000. Tapi yang berjamaah jumlahnya 40 atau 100 lah. Padahal masyarakatnya masih berapa? Banyak. Nah, ini ditingkatkan minimal yang berjamaah di sini ngejak istrinya. Istrinya Pak Tok ke masjid enggak? Kadang-kadang subuh. Istrinya. Alhamdulillah. Oh, diajak sini atau ya diajak sini ya. Sama jangan masuk surga sendiri ya. Yang istri diajak, istri tanggung jawab lagi. Ya, diajak. Ya. Itu peningkatan di 17 apa? 17 Agustus. Kita bersyukur, bentuk syukurnya kita tingkatkan. Diri kita, keluarganya, tetangganya, dan saudara-saudaranya. Ya, istrinya Pak Amirin ke masjid, alhamdulillah, musola, diajak sini, sekali-sekali. Lain sekali-kali diajak sini. Ya, entah subuhnya. Lah ya di sini diajak sini aja. Di sini lebih barokah. Tak boleh budal dewe, istri nang kono. Ya, supaya mendapatkan keberkahan. Jadi peningkatan ibadah dalam rangka bersyukur kepada Allah, kita diberi oleh Allah kemerdekaan ini yang sudah kita rasakan selama 78 tahun. Antara lain tadi, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kebaikan. Kalau mengajak kebaikan, awake dhewe ibadah binafsik, awake dhewe pertama kali. Nek wis awake dhewe, keluargae, anake, istrinya. Nek wis istrinya, anake, tetanggae, saudara-saudaranya. Gitu. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Gitu. Termasuk khairu ummah, menjadi umat yang terbaik. Kemudian wadu'minuna billah, nomor 3, menjadi umat yang terbaik itu beriman kepada Allah. Di refleksi, gitu. Memperingati atau dalam kondisi sekarang ini kita berada di tanggal 17 Agustus yang kita peringati ke-78, kita bersyukur kepada Allah, antara lain peningkatan ibadah kepada Allah. Yang nomor 2, jadikanlah diri kita ini menjadi khairu ummah. Semuanya itu termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin, monggo Pak Kemas, ada yang tanyakan? Silakan. Ya. Ya. Jadi diajak sholat subuh, dia menunjukkan saya baca Al-Quran. Gitu. Diajak sholat berjamaah di rumah, terus diajak istrinya, diajak ke langgar, diajak ke musola, gitu. Lebih barokah. Jadi istrinya Pak Kemas, ayo ke musola, ayo ke masjid. Setelah di situ berjamaah, wiridan, ngaji Al-Quran di musola, itu lebih barokah. Dilajak. Nek wis ngajak istri ini gelem, ngajak anak-anaknya. Nek anak-anak is gelem, mengajak tetangganya. Nek tetangganya gelem, ngajak saudara-saudaranya. Ya, ta'muruna bil ma'ruf, ngejak kebaikan, ibadah binafsik, dimulai dari diri sendiri, kemudian istrinya, kemudian anaknya, kemudian tetangganya, dan saudara-saudaranya. Ya. Alasannya gimana? Saya ngaji ini. Ya.
Nah, itu dikasih pengertian. Ya, dikasih kesempatan untuk jamaah sekarang, dan nanti ada waktu lagi kita meneruskan ngaji di musola. Itu. Ada lagi? Silakan. Oke, Mas. Pertanyaan yang lain. Ya. Ya. Enggak apa-apa. Kalau zuhur diupayakan di musola tadi. Meskipun sama istri tidak apa-apa. Karena dengan ke musola di rumah lain, berkahnya lebih banyak di musola. Meskipun sampean dengan istri saja, niatnya adalah untuk memakmurkan musola. Nanti ya dengan mudawamah tetangga mengikuti. Barokahnya lebih banyak. Ya aja. Ada Pak Toh? Ya. Nggih. Apa-apa dipilih. Artinya lah ya nggak apa-apa, tapi harus dipilih yang terbaik. Misalnya ke masjidnya itu ya subuh dengan maghrib. Selain itu di musola supaya sama-sama memakmurkan. Ya, kata ya. Apa-apa, dia diinformasikan, gitu. Nah, kalau ke masjid, misalnya diambil subuhnya, ternyata sama maghribnya, bagi yang dekat sana untuk memakmurkan di sana, gitu. Nah, itu dalam rangka untuk peningkatan ibadah yang tadinya di rumah, kemudian di musola, yang tidak jadinya di musola ditingkatkan di masjid. Monggo Pak Amir, ada pertanyaan silakan. Pertama, membersihkan hati. Ya, kemarin kemis yang dulu sebelumnya kita belajar bagaimana mengobati hati. Dawa qalbin khamsatun wa tilawatun bitadabburil makna walil batnil khala wa qiyamul lail wa tadharu bisyahar wa mujalasatu sholihinal fudhala. Hati ini supaya bersih. Jangan sampai punya ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud. Hilangkan semua. Ya toh? Riak dihilangkan, hasud dihilangkan. Kemudian penyakit-penyakit hati berupaya dihilangkan. Nah, yang tahu dirinya itu punya penyakit, dirinya sendiri. Malas ditinggalkan. Ya toh? Hati supaya bersih, tilawatul Quran bitadabburil makna. Maca Quran dimengerti dan direnungkan. Walil batil khala. Nah, oleh warak-warak. Nah, antara lain latihan poso Senin Kamis. Pun mulai Pak Amir. Berengi latihan Pak Kejamas. Pak Kemas pun mulai Senin Kamisnya. Alhamdulillah. Dilatih. Walil batil wa qiyamul lail. Pun biasa qiyamul lail. Wa tadarru zikir sepertiga malam. Memujalah satu sholihin al-fudul. Ya ini yang namanya kita kumpul-kumpul ngaji bareng-bareng musyawarah. Ya toh? Kemudian menjaga 7 anggota, lisan, mata,
telinga, tangan, kaki, perut, farji. Maksiat mata ada, maksiat lisan ada, itu dijaga. Kemudian difungsikan untuk kebaikan. Kalau 7 anggota tadi khilaf dan tidak segera dibersihkan, maka di hati ini gelap. Sehingga kalau sudah hati gelap, sinarnya redup. Kalau sudah sinarnya redup, maka mencapai itu tadi, kasih sayang yang tinggi, masih belum bisa mencapainya. Kenapa? Karena kebersihan hati belum bersih lagi. Ya toh? Menjaga 7 anggota, kemudian mengobati dengan 5 tadi, kemudian berikutnya, ya toh, melakukan zikir dan baca sholawat. Ya toh? Zikir lisan, zikir qalbi, zikir sirri. Nah, sedikit demi sedikit, Allah akan memberikan satu petunjuk. Allah akan memberikan satu pendidikan kepada diri kita. Yang penting kita sedikit harus melakukan berupaya. Sedikit demi sedikit Allah akan memberikan satu ilmu kesadaran. Dan akhirnya bisa mencapai satu dekat kepada Allah. Ya toh? Kisah Basyirah yang ada di dalam batin itu mampu menyaksikan Allah dengan mata batin ini. Nah, itu tidak terlepas dengan upaya melakukan satu pembersihan. Nih, nopali. Oh, sampean ini kan tidak punya apa-apa. Tenaga tidak punya, pikiran tidak punya, finansial tidak. Yang punya siapa? Allah. Nah, semuanya itu titipan. Apa kita tidak ikhlas itu? Misalnya kita memberi sesuatu, ini dari Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita sholat juga tenaganya dari Allah. Kita berpikir pikiran dari Allah. Ya toh? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga apa? Saya bisa sholat karena Allah, saya bisa memberi seseorang karena Allah, saya bisa bekerja karena Allah, saya bisa tidur karena Allah, semuanya milik Allah. Nah, kalau kita sudah mengerti seperti itu, ikhlas itu mudah. Nah, makanya kemarin, matikanlah dirimu sebelum kamu dimatikan oleh Allah. Makatan mugi-mugi dados ilmu ingkang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.